Ya, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bapak, Ya, apa kabar hari ini? kabarnya baik. Baik, pagi ini saya bersama Ibu Marisa, guru bahasa Indonesia di SMA N1 Maopongo. Beliau mengajar di kelas 12 ya. Ya. Eh, Bagaimana perasaan Ibu pagi ini? Perasaan saya hari ini ya sangat menyenangkan. Baik, Baik. Ibu, kita sebelum akan melakukan supervisi kelas, maka hari ini saya akan mengidentifikasi beberapa hal yang perlu kita lakukan dalam kegiatan supervisi kelas ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu. Baik, mungkin apa tujuan pembelajar yang akan Ibu capai nanti di Pembelajaran untuk mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 12 itu agar peserta didik itu mampu mengidentifikasi isi surat lamaran pekerjaan. Baik, jadi tujuannya siswa dapat mengidentifikasi surat lamaran. Nah, selanjutnya mungkin bagaimana area pengembangan dalam pembelajaran surat lamaran? Ya, dalam penulisan surat lamaran pekerjaan itu kan ada dua, ada pengetahuan dan keterampilan. Kalau pengetahuan itu bagaimana konsep dia menggunakan bahasa yang baik dalam penulisan surat lamaran. Terus keterampilan itu bagaimana siswa harus bisa menulis. Oh ya, harus bisa menjadi dua ya. Ada dua. Ada keterampilan dan keterampilan yang akan Ibu kembangkan di dalam pembelajaran. Selanjutnya mungkin pertanyaan lagi, bagaimana rancangan yang ingin diterapkan di kelas? Rancangan yang saya terapkan di kelas nanti itu saya menggunakan tanya jawab dan diskusi. Jawab dan diskusi ya. Dan Ibu rancangan yang akan lakukan mengenai tanya jawab dan diskusi yang akan Ibu lakukan di kelas. Selanjutnya mungkin bagaimana dengan media yang akan Ibu pakai dalam untuk mendukung kelancaran pembelajaran di dalam kelas? Ya, jadi dalam kelas itu saya menggunakan media yang pertama itu buku paket ya. Buku paket itu bagi siswa. Itu sebagai contoh ketika mungkin mereka belum paham tentang penulisan surat lamaran, bisa melihat contoh dalam buku paket. Terus yang kedua saya menggunakan laptop dan PC. Baik, itu adalah media pendukung untuk kegiatan pembelajaran. Baik, Ibu, terima kasih atas diskusi kita sebelum melakukan supervisi. Mungkin yang terakhir, saya ingin tahu mungkin apa yang Ibu dapat dari diskusi kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Pak Fantus ya. Saya mungkin setelah mendengar pertanyaan yang diberikan oleh Pak Fantus, saya merasa tertarik. Terus setelah tertarik, Pak Fantus juga mengingatkan kembali kepada saya bagaimana proses pembelajaran selanjutnya. Ya, baik, terima kasih Ibu. Kita akan menjalankan kegiatan selanjutnya dengan supervisi di kelas yang akan terjadi besok ya di jam pertama. Baik. Untuk hari ini demikian dulu, sampai ketemu di kelas besok. Selamat pagi. Baik Ibu, bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita semua berdiri. Satu orang memimpin kita dalam doa. Teman-teman dan Bapak Ibu guru, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkanlah saya membawa doa ini secara iman tertutup. Dalam nama Bapa, Bapa dan surga, puji serta syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkah dan perlindunganmu yang telah Engkau berikan kepada kami dari hari-hari yang lalu, khususnya hari ini. Kami dapat berkumpul di lembaga pendidikan ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Sekarang kami akan mulai pembelajaran. Kami mohon utus Roh Kudus-Mu ke atas kami agar kami dapat memahami apa
Silakan duduk. Ketua kelasnya mana, kita ambil absen dulu ya. Ketua kelas siapa yang tidak hadir? Ada yang mana? Keterangannya apa? Terus siapa lagi? Bisnis Samuel. Alfa. Ricardo Bata. Agustus Weko. Alfa. Ever Junior Jata. Alfa. Karisius Siga. Alfa. Izin. Terus siapa lagi? Kalian sekarang kelas 12 ya. Pelajaran kita hari ini tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Tapi sebelum kita masuk ke surat lamaran pekerjaan, ada yang masih ingat materi di kelas 11 kemarin semester 2 yang tentang resensi? Masih ingat? Masih. Iya. Kalau masih ingat, resensi itu artinya apa? Resensi adalah tulisan yang berisi tinjauan ulasan kualitas suatu buku, film, pementasan drama. Satu orang saya minta satu orang. Sebentar, Ica orang pertama, terus Nawati, orang kedua Ica ya. Dia menjelaskan kembali materi yang ada di kelas 11 kemarin tentang resensi ya. Nah, oke, terus Nawati, kita menguji kembali ingatan ya. Ingatan dan sampai sebelum masuk kelas 12 sebelum pada materi kelas 11. Oke, Nawati. Resensi adalah ulasan atau penilaian atau pembicaraan mengenai suatu karya, baik itu buku, film, atau karya lainnya. Tugas resensi yaitu Ya, oke. Resensi tadi menurut Rusnawati tentang penilaian tentang sebuah karya. Kalau menurut Ica, resensi itu apa? Ica, resensi yang belajar kemarin, penilaian terhadap apa itu? Atau ya, keunggulan apa? Kelemahan buku. Ya, itu tentang resensi ya. Jangan lupa lagi materi kelas 11 ya. Nah, jadi hari ini kita masuk sudah ke kelas 12. Jadi sebentar lagi kamu tamat dari sini. Tamat dari SMA itu mungkin ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi, atau ada yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, ada yang langsung bekerja. Tapi sebelum sudah lamaran bekerja. Nah, itu tadi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang ini. Peserta didik mampu mengidentifikasi isi surat lamaran pekerjaan dengan kritis, cermat, dan bertanggung jawab. Ada yang pernah membuat surat lamaran pekerjaan? Belum pernah. Tapi tahu atau pernah dengar kata surat lamaran pekerjaan? Siapa yang tahu, angkat tangan. Berani saja, jangan takut. Ayo, mungkin Bu ini siapa Guntur bisa? Yang di belakang, ayo, coba ingat-ingat. Tadi kalau kita mendapatkan pekerjaan pasti menulis surat lamaran. Tapi pengertiannya itu apa dari surat lamaran pekerjaan? Ya. Ya, satu-satu. Oke, dari Rusnawati dulu. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga. Surat yang berisikan permohonan untuk bekerja di suatu lembaga. Oke, siapa lagi yang berbeda mungkin? Sama, iya. Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang menawarkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan. Iya, yang dapat memberikan pekerjaan. Terus apa lagi? Yang laki-laki, ayo. Guntur kah, Ica kah, Zainal atau Gili? Si perempuan. Identitas diri.
Hah? Zainal bilang surat lamaran pekerjaan itu menyatakan tentang identitas diri. Terus ada lagi yang berbeda? Ada yang berbeda lagi. Surat lamaran pekerjaan itu menyatakan tentang identitas diri. Yang laki-laki? Itu benar ya, tidak yang berisikan permohonan yang ditulis oleh seseorang ditujukan kepada pejabat atau instansi yang membuka lowongan pekerjaan. Ya, jadi itu pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Lamaran pekerjaan semua bisa lihat? Bisa. Jadi dalam surat lamaran pekerjaan itu ada 7 sistematika. Yang pertama itu kita lihat, yang pertama apa? Ada yang tahu? Dari contoh ini pasti ada yang tahu ini. Yang pertama apa? Tanggal. Iya, tempat tanggal pembuat surat. Itu yang ada di bagian kanan ya. Yang ada itu ada yang di bagian kanan itu. Itu ada tempatnya itu, tempat pembuatan surat. Tempatnya di mana? Misalnya kamu membuatnya di Mangkeo kah, di Mabajo kah, di Niba. Berarti Niba tanggal berapa? Tanggal yang hari itu kamu membuat. Terus bulannya tahun. Itu. Terus yang kedua, lampiran. Iya. Ada yang kedua itu struktur yang sistematika yang kedua itu ada yang namanya lampiran dan perihal. Kalau lampiran itu misalnya dalam surat lamaran yang Anda masukkan itu kan di bawah ada identitas. Selain identitas itu untuk pendukungnya itu ada ijazah, terus SK pun foto. Nah, itu yang akan dimasukkan dalam lampiran tadi. Terus yang ketiga, alamat surat. Alamat surat ya, alamat yang Anda tuju. Alamat yang Anda tuju. Jangan sampai Anda membutuhkan pekerjaannya ke lembaga SMA Negeri 1 Maupongo. Anda tulis lagi atau tujukan lagi ke puskesmas. Jadi tulis jelas ya lembaga alamatnya. Terus di situ ada yang tulisnya yang terhormat. Jadi yang terhormat, misalnya kamu kalau mau menuju ke SMA Negeri 1 Maupongo, jangan lagi bapak kepala, langsung kepala SMA Negeri 1 Maupongo di tempat. Itu alamat yang dituju. Sudah bisa paham? Sudah bisa paham tentang tiga. Yang ketiga sudah bisa paham ya? Oke. Terus yang keempat mulai dengan salam pembuka ya. Salam pembuka itu ditanda dengan kata apa? Dengan hormat. Jadi semua pintar. Alinea pembuka. Itu yang mana? Zainal. Kita lihat Zainal. Setelah membaca iklan lowongan pekerjaan di surat kabar media Medan Bisnis pada tanggal 16 April 2016 yang menyatakan bahwa PT Simaleng Raya sedang membutuhkan lowongan karyawan untuk mengisi posisi akun masuk ke identitas. Dan identitas itu sudah mulai memuat identitas pasti tahu ya? Harus kita jangan sampai Anda menulis surat lamaran kamu masukkan identitas orang lain.
surat lamaran pekerjaan. Jadi sudah bisa paham tentang surat lamaran pekerjaan? Sudah. Sudah? Sudah bisa baca? Sudah? Nah, kalau sudah bisa sekarang, Ibu minta kalian menulis surat lamaran pekerjaan. Menulis surat lamaran pekerjaan di kertas 2 lembar masing-masing. Jadi anggap saja Anda itu sudah selesai kuliah atau Anda itu sudah tamat SMA dan ingin bekerja. Ingin bekerja di mana? Di perusahaan atau lembaga. Setelah itu kamu tulis, baru ada yang mungkin mau mempresentasikan, silakan. Oke, saya beri waktu 15 menit ya. Anggap saja Anda itu bidan kah, perawat kah? Ingat deh, penulisan nama tempat tadi di yang pertama tadi ada tempat dan tanggal. Ingat, kalau penulisan nama tempat itu harus menggunakan apa? Huruf kapital. Huruf kapital. Tiga menit lagi. Setelah itu saya minta perwakilan dari laki-laki dan perwakilan dari perempuan untuk mempresentasikan. Mewakili langsung mempresentasikan. Selamat pagi semua, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Maupongko 27 Juli 2024. Yang terhormat pimpinan Koperasi Mingguan Mekar di Bawai. Saya bertanda tangan di bawah ini nama Kusnawati Idris, tempat tanggal lahir Maupongko 4 Maret 2007. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan jurusan S1 akuntansi, alamat Jalan Pantai Bahagia nomor 3 Maupongko, pusat nomor telepon 082 145 304 787. Dengan hormat, dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak atau Ibu agar kiranya dapat diangkat menjadi pegawai di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin dengan jabatan sebagai staf keuangan. Sebagai bahan pertimbangan Bapak atau Ibu, bersama ini saya lampirkan: 1. Fotokopi ijazah terakhir beserta transkripnya yang telah dilegalisasi masing-masing 1 lembar. 2. Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 lembar.
3. Fotokopi kartu pencari kerja atau KPI yang telah dilegalisasi sebanyak 1 lembar. 4. Surat keterangan kesehatan. 5. Surat keterangan kelakuan baik. Dengan hormat, demikian permohonan ini disampaikan. Besar harapan saya, kiranya Bapak atau Ibu dapat mempertimbangkannya. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, Rusnawati Idris. Oke, sudah dengar semua? Tepuk tangan dulu untuk tadi Ibu dengar ada kata dengan hormat beberapa kali memang. Nah, itu tadi terjadi pada apa tadi? Awal ya di salam pembuka. Bukan terjadi di ini ada di akhir lagi. Ya. Oke. Tambah-tambah. Oh ya. Saya terima kasih atas kesempatan saya. Saya akan berbagi hasil pekerjaan saya. Membawa 27 Juli 2024. Pengambilan 3 berkas perihal surat yang melakukan kepada Kepala Desa Membawa Hadimun Bendoro, Jalan Cinta Kasih nomor 15 Membawa. Dengan hormat, saya yang bertanggung di bawah ini, nama Adil Ibrahim, tempat tanggal lahir Membawa, tanggal 3/2025, alamat Jalan Bugis, nomor telepon 082 213 207 309, pendidikan S1 akuntansi. Dengan ini saya ingin mengajukan pelamar kerja di kantor desa sebagai staf keuangan. Saya memiliki pengalaman kerja selama 3 bulan di PT FG yang bergerak di industri sebagai akuntansi keuangan. Sebagai bahan pertimbangan bersama surat ini, saya lampirkan berkas-berkas pernyataan di bawah. 1. Fotokopi ijazah, daftar riwayat hidup, dan fotokopi sertifikat prestasi. Besar harapan saya dapat bergabung di sebagai bawahan Bapak Ibu. Demikian surat ini saya lampirkan atas permintaan dan pertimbangan Bapak Ibu. Yang bertanda tangan Adila Ibrahim. Ya, tepuk tangan untuk Adila. Jadi langsung koreksi ya. Nah, di alamat kalau sudah kepala desa berarti namanya satu orang lagi. Saya misalnya nanti yang lain kumpul ya. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberi kepada saya. Di sini saya akan melaporkan hasil kerja saya. Mewakili 27 Juli 2024. Yang terhormat pimpinan Kepala Desa Mewakili Jalan Herman Musokabe. Dengan hormat menanggapi poster pemberitahuan tentang penerimaan pegawai staf operator kantor desa Mewakili. Dengan ini saya mengajukan lamaran pekerjaan. Adapun kualifikasi diri saya, nama Zaskia Lasmita SUL, tempat tanggal lahir Mewakili 5 September 2006, pendidikan lulusan SMA, jenis kelamin perempuan, alamat Mewakili, agama Islam. Demikian surat lamaran ini saya buat. Semoga saya dapat bergabung bersama Bapak Ibu, saudara-saudari dalam kerjasama di kantor desa Mewakili. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu, saya lampirkan juga surat lamaran pekerjaan, fotokopi ijazah, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, pas foto 3x4 3 lembar. Demikian surat lamaran ini saya buat. Atas perhatian serta bantuan yang baik saya ucapkan terima kasih. Hormat saya Zaskia Lasmita SUL. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, yang lain silakan kumpul sudah pekerjaan. Kumpul sudah di sini. Supaya paham nilai.
tempat dan tanggal penulisan surat. Ingat baik-baik, tempat dan tanggal penulisan surat itu harus diawali dengan huruf besar atau huruf besar. Sudah kumpul semua ya? Sudah. Mudah-mudahan nanti ibu periksa, baru ibu kembalikan. Dan kita hari ini tentang menulis surat lamaran itu sampai di sini. Tapi sebelum menutupi atau mengakhiri pembelajaran kita hari ini, saya minta salah satu orang membuat refleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Menurut kamu itu pembelajaran kita hari ini tentang menulis surat lamaran pekerjaan itu bagaimana? Ayo, satu orang. Rini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari sini saya merefleksikan dari pembelajaran hari ini. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat bermanfaat bagi kita karena kita dapat membuat surat lamaran pekerjaan, dan sedikit lagi kita akan melakukan surat itu karena kita sekarang sudah berada di kelas 3. Dan menurut saya juga surat lamaran pekerjaan itu sangat penting. Itu saja. Oke. Terima kasih ya Rindu sudah membuat refleksi. Ya, refleksi dari Ibu hari ini, pembelajaran yang kita lakukan hari ini semua berjalan dengan baik. Siswanya juga aktif mengerjakan. Terus tadi ada juga yang belum paham, mereka bertanya. Nah, saya berterima kasih ke teman-teman, adik-adik semua ya. Nah, untuk pembelajaran kita di pertemuan yang berikut itu kita berbicara tentang unsur dan kebahasaan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri, saya minta satu orang kita dalam. Tadi yang Katolik ya, sekarang yang Muslim. Bapak dan Ibu guru dan teman-teman sekalian, marilah kita memanfaatkan doa. Saya pimpin doa ini dengan agama Muslim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Sudah. Baik, terima kasih. Sekarang kami sudah masuk di pasca observasi bersama Ibu Melisa, baru selesai melakukan observasi di kelas. Ibu Melisa, mungkin saya tanya-tanya sedikit pasca ini, kira-kira apa perasaan Ibu setelah melakukan observasi di kelas tadi? Terima kasih Pak Mantu ya. Proses perasaan saya sama proses pembelajaran di kelas hari ini, saya rasa saya sangat senang karena dalam pembelajaran itu semua siswa aktif, terus semuanya juga dalam mengikuti atau mempelajari materinya, mereka paham tentang cara menulis surat lamaran. Baik, terima kasih Ibu Melisa. Tadi saya juga melakukan observasi, Ibu Melisa sudah melakukan proses yang benar dalam melakukan pembelajaran, mulai dari awal, kemudian memaparkan sesuai dengan tujuan pembelajarnya, konsepnya yaitu pengetahuan dan keterampilan sudah masuk semua. Nah, yang berikut saya tanya lagi, kira-kira apa kendalanya selama proses penerapan? Kendala dalam proses penerapan sendiri yang masih belum paham siswa tentang cara penulisan halaman dengan tempat dan tanggal pokok surat. Jadi maksudnya ada yang sebagian siswa belum memahami secara keseluruhan dalam menulis surat lamaran. Mungkin kendala ini ke depannya
ada jalan yang Ibu akan tempuh untuk bisa memberikan semuanya bisa paham. Kedepannya saya akan membuat hal yang baru atau supaya mereka bisa paham. Mungkin dengan cara ini mereka bisa paham. Saya mungkin bisa memberikan mereka dengan menonton video apa untuk lebih paham. Lebih menambah konten ya. Kalau hanya memberikan materi mungkin mereka belum bisa paham. Tapi dengan cara memberikan atau menonton video mungkin mereka bisa. Baik Ibu Marisa, atas hal-hal yang perlu diperhatikan sudah disampaikan, semoga penerapan pembelajaran ke depannya akan selalu lebih baik. Kita terus belajar untuk bisa meningkatkan pemahaman bagi anak-anak kita yang lebih baik. Terima kasih Ibu Marisa atas kesempatan hari ini. Sukses selalu untuk depannya. Oke. Terima kasih.